Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ayyuhal hadirun azanallahu wa iyyakum, merupakan suatu tanda syukur bagi kita semuanya jika selayaknya kita menjadikan pribadi-pribadi kita ini adalah pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagian salaf mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuhu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kemudian dengan nikmat itu kok tidak menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah baliyah. Sebagian ulama mengatakan baliyah ay musibah. Baliyah itu adalah musibah. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian dengan nikmat itu tidak menjadikan kita bertambah dekat kepada Allah, baik itu nikmat umur, nikmat harta, kemudian nikmat jabatan yang tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka itu sesungguhnya adalah musibah. Ayyuhal hadirun azanallahu wa iyyakum, bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya yang semoga pada pagi hari ini Allah senantiasa tingkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian Sabtu pagi kita. Setelah 2 pekan kita tidak melanjutkan, kita masih pada panggilan manusia yang ke-10. Maka saya berharap ada yang bersedia membagikan Al-Qur'annya, dan saya tolong satu Al-Quran yang warna biru. Masya Allah, jazakallah khairan. Kita masih pada panggilan Allah kepada manusia, ya ayuhan nas, yaitu panggilan yang ke-10. Dan dari panggilan yang ke-10 itu kita lanjutkan dengan dialog ya, antara orang tua dengan anak. Dan kita sudah memasuki pada, kalau tidak salah, dialog yang keberapa Bapak? Ada yang masih ingat? Kita masuk ke dialog yang ke-8. Namun kita akan mengulas dialog yang ke-7 terlebih dahulu. Baik, dipersilakan Bapak-Bapak untuk membuka panggilannya dulu. Ya, panggilan yang ke-10 yaitu surat Luqman ya, ayat 33. Surat Luqman ayat 33. Surat ke-31 ayat 33. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun
fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Jamaah kajian salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah, kita mengingat kembali di antara panggilan Allah yang ke-10 ini adalah kita diingatkan bahwasannya kelak akan ada hari di mana seorang anak tidak dapat menolong bapaknya. Seorang anak tidak dapat menolong bapaknya. Dan seorang anak tidak dapat pula, dan seorang bapak tidak dapat pula menolong anaknya. Anak tidak bisa menolong bapak, bapak tidak bisa menolong anak. Salah satu diantaranya adalah dikarenakan adanya perbedaan visi. Adanya perbedaan visi selama hidup di dunia. Atau kalau dalam istilah sekarang, adanya perbedaan cara pandang. Cara pandang hidupnya berbeda, world view-nya berbeda. Sang bapak bisa jadi memiliki tauhid yang bagus, namun seorang anak tidak mampu mengikuti jejak ayahnya. Dan kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan beberapa percakapan, yaitu percakapan-percakapan orang tua dengan anaknya. Percakapan yang pertama adalah percakapan Nabi Yakub. Ya, dalam surat Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Di situ berkenaan dengan wasiat Nabi Yakub kepada ke-12 anaknya. Dilanjutkan percakapan yang kedua, kita sudah membahas surat Al-An'am ayat 74, yaitu kisah Nabi Ibrahim, yaitu dengan ayahnya yang bernama Azar. Percakapan yang ketiga kita juga sudah membahas, yaitu percakapan antara Nabi Nuh dengan putranya yang bernama siapa Pak? Kan'an. Putranya, salah satu putranya yang durhaka, yang tidak bisa melanjutkan visi dari ayahnya yang bernama Nabi Nuh. Nah, di situ juga diceritakan antara ayah dengan anaknya. Sang ayah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana detik-detik dibinasakannya sang Kan'an, anaknya itu, di hadapan ayahnya. Kemudian kita masuk ke percakapan yang keempat, dan ini adalah percakapan yang paling panjang dan paling banyak yang ada dalam Al-Quran, yaitu percakapan Nabi Yusuf dengan ayahnya atau Nabi Yakub dengan putra-putranya. Pada percakapan yang keempat, yaitu dalam surat Yusuf ayat 4 sampai 5, Nabi Yusuf dengan ayahnya, yaitu saat itu Nabi Yusuf menceritakan apanya Pak kira-kira? Menceritakan mimpinya. Menceritakan mimpinya kepada Yakub, menandakan seorang anak ini dekat dengan ayahnya. Mimpi diceritakan. Wah, nggak tahu nih kalau bapak-bapak, kalau anaknya mimpi pada cerita nggak Pak? Atau mungkin nggak mimpi kali ya Pak ya anaknya. Baik. Di antara kedekatan seorang anak dengan ayahnya itu adalah memberikan informasi sekecil apapun kepada orang tuanya. Mungkin saat itu Yusuf tidak paham. Ya. Saat itu Yusuf tidak paham berkenaan dengan mimpi 11 bintang, kemudian matahari dan
bulan itu bersujud kepada dia. Dan Nabi Yusuf tidak paham itu, hanya menceritakan saja mimpi itu kepada bapaknya. Namun karena bapaknya itu adalah seorang nabi, Imam Ar-Razi mengatakan bahwasanya Nabi Yakub itu diberikan berita-berita rahasia tentang kenabian, atau diberikan berita-berita rahasia apa yang tidak diketahui oleh manusia, sehingga setelah Nabi Yusuf itu memberikan atau menceritakan kisahnya kepada bapaknya, maka Imam Ar-Razi mengatakan Nabi Yakub lebih memberikan ilmu-ilmu agama kepada si Yusuf dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Ilmu agamanya lebih diajarkan kepada Nabi Yusuf. Namun Nabi Yakub tidak mengetahui kejadian apa yang akan terjadi dengan mimpi yang dialami oleh Yusuf. Hanya saja Nabi Yakub itu memiliki firasat, mimpi ini adalah mimpi yang baik. Maka dari mimpi itu Nabi Yakub memberikan pengajaran agama Islam, syariat-syariat Islam secara lebih kepada Yusuf, yang menjadikan saudara-saudara Yusuf itu iri dengan Yusuf. Apakah kita boleh mengatakan Nabi Yakub itu, apa bahasanya Pak? Pilih kasih? Tidak. Tidak ada satupun penafsir dalam tafsirnya mengatakan Nabi Yakub itu pilih kasih dengan anaknya. Tidak. Adil. Seorang nabi itu pasti adil. Kemudian kita masuk kepada dialog seorang anak atau seorang ayah dengan anaknya. Yang keenam, Nabi Yakub dengan ke-10 anaknya, yaitu pengkhianatan anak-anak terhadap ayahnya. Di sini kisahnya adalah tatkala ke-10 putra Nabi Yakub memberikan makar kepada ayahnya dan kepada Yusuf, yaitu dengan cara memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Namun dengan alibi, dengan dalih, Yusuf ini diterkam oleh serigala. Ini adalah pengkhianatan seorang anak. Maka anak itu ada yang bisa menjadi musuh, ada yang bisa menjadi qurrata a'yun, ada yang bisa menjadi ujian. Ya. Kemudian dialog yang ke-7, Nabi Yakub dengan 10 anaknya, fitnah anak dan ketegasan ayah serta nasihat safar. Ini materi yang kemarin, insya Allah akan kita buka kembali surat Yusuf ayat 63 sampai 67. Silahkan dibuka Bapak-Bapak, surat Yusuf ayat 63 hingga 67. Nah, saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, yaitu Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya," yaitu menjaga Benyamin. Ya, di sini perjalanan yang pertama itu adalah ke-10 putranya itu sedang terjadi paceklik, kemudian terjadi kelaparan. Ke-10 putra itu disuruh oleh Nabi Yakub untuk ke Mesir. Kemudian setelah dari Mesir membeli
membeli gandum. Nah, kemudian setelah membeli gandum, kemudian dia apakan? Dikembalikan lagi. Iya, dikembalikan lagi uangnya, tapi dengan syarat. Apa itu? Harus dibawa saudara, ya, saudara kalian yang seayah. Karena Nabi Yakub ya punya istri yang namanya Rahil, itu memiliki 2 anak. Yang satu adalah Yusuf dan yang satu lagi adalah ya Bunyamin. Nabi Yusuf yang saat itu mengerti ya bahwasanya ada saudaranya yang seayah, berpesan kepada saudara-saudara yang 10 tadi untuk membawa saudara kalian yang laki, ya, saudara kalian yang seayah. Namun ke-10 anaknya belum tahu kalau itu adalah Yusuf. Kita lanjutkan. Nabi Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Benyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Nabi Yakub tidak percaya. Dulu kamu pernah berjanji kepadaku mau menjaga Yusuf. Sekarang kamu minta adiknya Yusuf yaitu Bunyamin untuk ikut sama kamu. Ya. Kira-kira gimana? Bisa nggak kamu menjaga adikmu Bunyamin ini? Padahal dulu kamu berkhianat. Tidak bisa menjaga Yusuf. Di sini Nabi Yakub masih keberatan. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Dan kita tidak akan mendapat, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita. Dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi seorang raja. Ketika terjadi dialog yang sangat alot antara ke-10 anaknya dengan Nabi Yakub, ya, 10 anaknya meminta Bunyamin supaya ikut lagi, ayo, karena ini adalah perintah dari sang raja. Bapaknya belum percaya, ya, karena yang dulu 10 saudaranya pernah mengkhianati. Maka kemudian dibukalah gandum itu, ya, didapatilah uang-uangnya dikembalikan. Tuh kan, bahasanya begitu. Tuh kan, raja ini sangat baik. Buktinya apa? Uang-uang yang kita untuk beli dikembalikan lagi kepada kita supaya kita bisa membeli lagi. Akhirnya di sini aku berkata, kemudian dalam ayat ke-66 Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan pergi bersamamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Akhirnya Nabi Yakub pun luluh. Ya, Nabi Yakub pun luluh dan memberikan Bunyamin kepada saudara-saudaranya. Ya. Namun dengan syarat mereka bersumpah atas nama Allah. Ayat ke-67, dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian aku tidak akan mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Nah, di sini di antara adab safar, ya, di antara adab safar, kalau bapak punya anak-anak yang good looking, ya, kalau memiliki anak-anak yang good looking, ini salah satu caranya adalah supaya dipisah-pisah. Dan ini juga adalah nasihat Nabi Yakub kepada ke-10 putranya, ke-11 putranya. Seluruh 11 putranya itu semuanya good looking. Imam Ar-Razi dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan
bahwasanya ke-11 anaknya ini adalah anak-anak yang good looking, good attitude. Perawakannya cakep, pokoknya bahasanya tuh kalau kita tuh eye catching lah, enak banget dilihat. Nah, salah satu guru kami mengatakan, Allahyarham Ustadz Muzayyin, menjelaskan di antara kenapa hikmah orang-orang yang ganteng anaknya itu dipisah-pisah adalah yang pertama supaya tidak terkena ain, ya, supaya tidak terkena ain dari orang-orang yang jahat. Yang kedua, supaya tidak terjadi fitnah atau musibah, karena saat itu orang Mesir itu apa ya, bisa dikatakan rawan, sangat rawan. Saya tidak mengatakan jahat, tidak, tapi keadaan saat itu musim paceklik, kemudian anak-anaknya pada ganteng-ganteng itu rawan untuk dicelakai. Nah, di sini Nabi Yakub memiliki kecerdasan. Ya, anaknya ketika sudah sampai pintu gerbang negara atau kerajaan itu, ke-11 anaknya diminta untuk berpencar. Mungkin yang satu kamu duluan, atau kalau kita kemarin camping waktu PPKM, apa yang dilakukan kemarin, Pak? Waktu kita camping, mobil kan mobilnya iring-iringan ya kita ya, Pak ya. Kamu jalan duluan sampai BNR, betul nggak, Pak? Jalan dulu sampai BNR. Nanti habis itu beberapa menit kemudian kamu, supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh masyarakat mana waktu itu? Cijeruk. Karena waktu apa? PPKM. Ketika sudah sampai atas nanti naiknya setiap beberapa menit ya, mobil dulu satu sampai sana. Yuk kamu jalan. Itu diantara strategi. Dan ini juga sudah diajarkan oleh Nabi Yakub ribuan tahun yang lalu. Ya, supaya tidak terjadi musibah. Kan kita juga begitu kemarin. Ketika kita camping ke Cijeruk, wali murid Nisrina, ayah itu kan kemarin mobilnya gantian supaya tidak ketahuan oleh pejabat di sana kalau ada kegiatan di Cijeruk, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masuk kepada dialog seorang ayah dengan anak. Dialog yang ke-8, yaitu surat Yusuf ayat 81 sampai 87. Dialog antara Nabi Yakub dengan 9 anaknya. Ya, kenapa kok 9? Akan kita bahas di sini. Tadi 10, sekarang ke-9. Surat Yusuf ayat 81. Saya bacakan artinya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Kira-kira ada kejadian apa, Pak? Kira-kira ada kejadian apa? Kok tiba-tiba, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Siapa yang mencuri ini? Baik, ini berkisah mundur, ya, mundur sebentar. Setelah Nabi Yakub mempersilahkan ke-10 anaknya, ke-11 anaknya untuk berangkat pada misi yang kedua. Misi yang pertama yang berangkat berapa orang, Pak? 10 orang. Dengan syarat boleh melanjutkan misi kedua harus membawa Benyamin. Sekarang masuk kepada misi yang kedua. Misi yang kedua adalah ke-10 anaknya Nabi Yakub ditambah Bunyamin, yaitu membeli bahan makanan kembali ke negeri Mesir. Namun apa yang terjadi tatkala mereka akan kembali, Nabi Yusuf meminta kepada para penjaganya untuk memasukkan gelas minuman raja, dimasukkan ke dalam karungnya Bunyamin. Dimasukkan ke dalam karungnya Bunyamin. Ketika ke-11 anaknya itu sudah masuk ke kerajaan,
kemudian Nabi Yusuf sudah melihat, wah itu adikku, itu adalah saudaraku yang seayah, yaitu Bunyamin. Dipanggillah Bunyamin. Kalau Bapak pernah melihat film Nabi Yusuf, ada yang pernah melihat film Nabi Yusuf? Ya kan? Ketika sudah masuk ke dalam kerajaannya, dipanggillah secara pribadi. Nabi Yusuf memanggil Bunyamin. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah saudaramu. Seperti itu. Maka kemudian ketika hendak pulang, ketika mereka sudah pulang, sudah membeli bahan makanan, seluruh bahan makanannya sudah dimasukkan ke dalam kantong, kemudian mereka sudah hendak akan berangkat dengan ontanya, maka dipanggillah mereka ke 11 anaknya itu yang sudah mau pulang, dipanggillah. Sebentar, sesungguhnya kami kehilangan sesuatu. Nah, kemudian, apa yang kehilangan darimu? Kami kehilangan tempat minum sang raja. Maka digeledahlah kantong-kantong gandum atau kantong-kantong makanan dari 11 anak itu. Di sini strategi Nabi Yusuf, dan ini strategi Nabi Yusuf ini adalah langsung diberikan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelumnya. Nabi Yusuf itu pertama ngecek itu adalah ke 10 saudaranya dulu. Dan yang terakhir baru Benyamin. Ya, dibukalah satu persatu kantong-kantong itu. Saudara pertama dibuka nggak ketemu, saudara kedua nggak dibuka, dicari-cari nggak ketemu, sampai yang ke-10 tidak ketemu, baru yang ke-11 kantongnya Bunyamin. Dan ini adalah strategi secara sadar yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kemudian ketika mereka mendapati bejana minuman kerajaan itu, sang raja itu ada di kantongnya Bunyamin, maka ditahanlah. Di sini dikatakan, wahai ayah kami, di sini teman-temannya ini, saudara-saudaranya sudah sampai ke rumah. Ketika si Bunyamin itu sudah ditangkap, Bunyamin sudah ditangkap, maka kemudian sang kakak yang pertama, karena tadi sudah bersumpah, dan kakak yang pertama itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam perjalanannya, sang kakak ditinggal di Mesir. Ya. Sang kakak ditinggal di Mesir. Jadi ada berapa orang yang ada di Mesir? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama Nabi Yusuf sendiri, yang kedua Bunyamin karena dia mencuri maka ditahan. Sang kakak nggak berani pulang. Sang kakak nggak berani pulang. Kenapa? Karena dia ingin bertanggung jawab. Kamu pulang aja dulu. Ke-9 putranya Yakub suruh pulang dulu. Sana kamu pulang dulu, adik-adikku pulang dulu. Kasih tahu ke bapakmu kalau anakmu itu mencuri. Maka setelah sampai rumah, ke-9 anaknya berkata kepada bapaknya, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Kemudian anaknya masih merayu lagi, dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar. Pak, kalau kamu itu nggak percaya, tanya saja sama kafilah yang bersama kami waktu kami ke Mesir. Tanya apa yang dilakukan Bunyamin. Maka kamu akan percaya kalau Bunyamin anakmu itu adalah pencuri. Maka Bunyamin ditahan di Mesir. Dan kakaknya yang pertama, ada yang mengatakan kakaknya yang pertama itu adalah Yehuda. Yehuda ini juga tinggal di Mesir karena dia takut tidak berani pulang. Sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya, maka dia menemani adiknya di Mesir. Kemudian Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Yakub masih husnudzon kepada Allah.
meskipun diperlakukan oleh anaknya dengan perlakuan yang sangat keji, maka Nabi Yakub masih memiliki husnudzon kepada anak-anaknya dan masih memiliki husnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Masih ada harapan Nabi Yakub, semoga anakku semuanya kembali sama aku. Dalam ayat berikutnya 84, Nabi Yakub berpaling dari mereka, yaitu anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Kalau di sini dikatakan wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Jadi di antara adab seorang ayah kepada anaknya, meskipun anaknya jengkelin, sangat jengkelin banget, jahat kan ya Pak ya anaknya ya Pak ya? Jahat nggak Pak anaknya itu? Sangat jahat kepada bapaknya. Tapi apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub berpaling. Kira-kira kesabaran seperti apa yang dimiliki oleh seorang ayah yang bernama Yakub? Coba kalau kita punya anak, anaknya ini beling gitu kan ya. Biasanya langsung diapain Pak? Kalau nggak dijewer, disentil, dipukul, gitu ya Pak RT ya. Biasanya begitu. Itu kalau kita orang biasa. Tapi kalau Nabi berbeda. Kalau Nabi mencontohkan kepada kita sejengkel-jengkelnya orang tua dengan anak, maka dia berpaling saja sambil berdoa, ya kan? Sambil berdoa. Dia berdoa, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sambil berpaling, sambil berdoa. Kemudian setelah berpaling dari anak-anaknya, maka kedua matanya menjadi putih karena bersedih. Ya, dalam riwayat mengatakan mata Nabi Yakub itu adalah buta. Matanya buta. Wallahu alam, penyakit apa yang menjadikan langsung seketika, apakah katarak atau apa saya tidak tahu. Tapi ala kulli hal karena sering menangis, kemudian matanya menjadi putih dan butalah Nabi Yakub. Ayat berikutnya yang ke-85, mereka berkata, mereka itu siapa? Yaitu anaknya Nabi Yusuf yang ke-9 orang itu. Ke-9 orang itu berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Ya. Anaknya ini sangat tega sekali mengatakan bapaknya menjadi orang yang binasa. Ini kan perkataan yang keji yang dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya. Ayat ke-86, dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sebegitu perlakuan anaknya kepada Nabi Yakub, namun Nabi Yakub tetap bersabar ya, dan hanya mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dia mengadukan kesedihan dan kesusahannya. Enggak marah, enggak mukulin anaknya. Dia hanya berpaling dan memohon kepada Allah. Masya Allah. Ayat yang ke-87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Setelah Nabi Yakub ya dikatain oleh anaknya, kamu tuh kok masih nginget-nginget Yusuf aja toh, nanti kamu tuh binasa loh Pak, bahasa kasarnya begitu. Dalam Al-Quran juga dikatakan seperti itu, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Maka kemudian Nabi Yakub berkeluh kesah hanya kepada Allah. Setelah Nabi Yakub berkeluh kesah kepada Allah, maka kemudian Nabi Yakub menyuruh anaknya,
Tidak ada kata putus asa Nabi Yakub kepada anaknya. Meskipun diperlakukan oleh anaknya dengan jahat, tapi Nabi Yakub tetap memiliki harapan, tetap husnudon kepada anaknya. Karena ada orang tua itu kalau sudah benci dengan anaknya, itu nggak mau nyapa lagi. Ada yang begitu. Sekarepmu lah, sakarepmu dewi. Bahkan ada orang tua ya yang mengusir anaknya. Ada, saking jengkelnya. Ada orang tua yang mengusir anaknya. Ada anak yang mengusir orang tuanya. Tapi ada juga orang tua yang mengusir anaknya, itu ada. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Nabi Yakub. Meskipun Nabi Yakub diperlakukan dengan jahat oleh anaknya, tapi Nabi Yakub masih memiliki husnudon kepada Allah dan memiliki rasa optimisme kepada anak-anaknya. Maka Nabi Yakub menyuruh kepada anaknya, anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Sana cari tahu tentang Yusuf. Kamu pergi lagi. Dan ini menunjukkan adanya misi yang keberapa, Pak? Misi yang ketiga. Misi yang ketiga, 9 anaknya disuruh berangkat lagi ke Mesir. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan pada percakapan yang ke-9, yaitu ayat ke-94 sampai 98. Percakapan orang tua dengan anaknya. Ayat ke-94. Baik. Setelah anak-anaknya itu menjalankan misi yang ketiga, apa yang dilakukan, Pak? Dalam ayat ini dikatakan, baik saya bacakan sampai nanti ayat ke-94. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, ayat ke-88, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Misi yang ketiga, ke-9 putranya itu datang lagi ke Mesir, namun tidak membawa apa-apa kecuali barang-barang yang sangat tidak berharga untuk ditukarkan kepada makanan. Sambil mencari saudaranya, yaitu Bunyamin sama Yusuf. Kemudian Yusuf berkata, ketika mereka merasa ketika mereka itu, bahasanya pasti kalau orang itu minta dikasihan itu apa, Pak? Bahasanya itu, Pak? Memelas ya. Ketika 9 saudaranya Yusuf itu memelas supaya raja itu memiliki rasa kasihan kepada kami. Kami itu membawa barang-barang yang enggak bernilai untuk ditukarkan kepada makanan gandum, tolonglah berikan kami makanan. Maka Yusuf menjawab di sini, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatan itu. Yusuf mengatakan kepada saudaranya, tahukah kamu kejelekan apa yang kamu perbuat? Maka mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Ya. Qalu a innaka la anta Yusuf? Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Maka dia Yusuf berkata, aku Yusuf, dan ini adalah saudaraku. Ya, ketika ke-9 saudaranya itu menghadap kepada Yusuf, kemudian Yusuf mengatakan, apakah tahukah kamu kejelekan apa yang kamu perbuat kepada Yusuf dan saudaramu? Ke-10 putranya, ke-10 saudaranya kan sudah berbuat jelek kepada Yusuf. Ke-10 putranya berbuat jelek kepada Yusuf apa, Pak? Memasukkan Yusuf ke sumur. Kalau ke-10 saudaranya Yusuf berbuat jelek kepada Bunyamin, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengatakan Bunyamin itu adalah pencuri, sama dengan saudaranya. Ini tidak kita bahas di ayat sebelumnya. Saya
skip. Jadi kejelekan yang dilakukan ya oleh 10 putranya itu adalah mengatakan kepada Bunyamin itu adalah pencuri. Ya, sama seperti saudaranya dia, yaitu Yusuf, yang sama-sama pencuri. Maka dijawablah oleh Nabi Yusuf di sini. Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya yaitu Yakub? Karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu. Maka ke-10 putranya mengatakan, apakah engkau benar-benar Yusuf? Aku Yusuf dan ini saudaraku. Itulah jawaban Nabi Yusuf. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Ayat berikutnya, ayat ke-91 mengatakan, mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Sudah mulai sadar, ya. Ke-10 saudaranya sudah mulai sadar. Maka kemudian Yusuf berkata kepada saudaranya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Ayat ke-92, qala la tathriba 'alaikumul yaum. Perkataan ini, qala la tathriba 'alaikumul yaum, sama persis dengan perkataan Nabi Muhammad ketika Fathul Mekkah. Kalau di sini dikatakan Nabi Yusuf jengkel banget dengan saudaranya, tapi Nabi Yusuf mengatakan pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu. Nabi Yusuf tidak mencerca, tidak membalas kepada saudara-saudaranya dengan cercaan yang buruk, tidak. Dan sikap Nabi Yusuf ini persis dengan Nabi Muhammad ketika terjadi Fathul Mekkah. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad ketika Fathul Mekkah, ketika orang-orang kafir Quraisy pada bersembunyi ke rumah-rumah, kemudian patung-patung di sekitar Ka'bah sudah dihancurkan, Nabi Muhammad mengatakan, idhabu wa antum tulaqo. Pergilah kamu. Ya, sama, tidak ada cercaan atas kamu. Kamu tidak akan disiksa, kamu tidak akan dibunuh, kamu diampuni. Pergilah. Sama persis. Idhabu wa antum tulaqo. Dan ini perkataan Nabi Muhammad ini sama dengan perkataan Nabi Yusuf. Kemudian ayat ke-93, pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Dalam riwayat dikatakan baju yang dipakai atau yang diberikan kepada saudaranya untuk diberikan kepada bapaknya Nabi Yakub itu adalah baju ketika Nabi di antara baju kesayangannya Yusuf, ya kan, ketika dimasukkan ke sumur bajunya dikasihkan, masih ada baju lagi. Wallahu alam apakah bajunya itu double atau berapa tidak tahu, tapi ada yang mengatakan baju yang diberikan kepada Nabi Yakub adalah baju ketika masih kecil. Namun ada juga yang mengatakan baju yang saat itu dipakai untuk diberikan kepada Nabi Yakub. Supaya apa? Supaya ayahnya bisa melihat kembali. Ayat ke-94. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Jarak ribuan kilometer dari Mesir sampai Palestina sudah kecium baunya. Ya, ini kalau seorang nabi seperti itu. Kalau kita belum tentu. Kalau kita di sini bau apa, Pak? Wah, bau sate ya, Pak ya. Alhamdulillah. Naam. Baik. Nabi Yakub sudah mencium baunya Yusuf. Lagi-lagi ya, mereka keluarganya berkata,
anaknya dan keluarga-keluarganya yang masih di rumah, mengatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu. Maka ayat ke-96, maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Nabi Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Nabi Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ke-97, mereka berkata, anak-anaknya berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Allah masih memberikan hidayah kepada anak-anaknya, ke-10 saudaranya Yusuf. Yang pertama, ke-10 saudaranya berani minta maaf kepada Yusuf. Kemudian yang berikutnya, ke-10 anaknya berani juga minta maaf kepada bapaknya. Dan ini adalah adab seorang anak, yaitu berani meminta maaf. Berikutnya ayat ke-98, Yakub berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku, sungguh Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada perbedaan doa antara Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan doa Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Apa bedanya? Bedanya adalah terletak pada saufa dan sa. Dalam bahasa Arab, saufa dan sa artinya apa, Pak? Apa artinya? Akan, ya. Saufa itu artinya akan. Ya, atau sa juga memiliki arti akan. Apa bedanya? Sama-sama akan. Kalau sa, kalau dalam surat apa ya, yang percakapan Nabi Ibrahim dengan bapaknya itu, sa'astaghfirulaka robbi innahu kana ghafara itu. Maryam ya Pak ya? Kayaknya surat Maryam deh kayaknya, karena bentuknya iya, pakai fathatan, sa'astaghfirulaka robbi. Kalau Nabi Ibrahim mendoakan atau berkata kepada bapaknya, sa'astaghfirulaka robbi, aku akan memohonkan kepadamu ampunan kepada Allah. Kalau yang ini, saufa astaghfirulakum. Perbedaannya adalah kalau sa itu akan segera dilakukan saat itu juga. Misalkan saat habu ilal madrasah, maka aku akan pergi ke sekolah. Langsung habis ngomong, aku akan langsung pergi ke sekolah. Tapi kalau saufa adhabu ila madrasah, itu jaraknya jauh. Bisa 1 pekan, bisa 1 bulan kemudian, atau bisa nanti. Pokoknya nggak langsung dikerjakan. Itu kalau saufa. Nah, apa yang menjadikan Nabi Yakub mengatakan saufa? Kira-kira apa, Pak? Apa yang menjadikan Nabi Yakub memohonkan doanya itu dengan kata-kata saufa? Kok tidak mengatakan sa? Dalam tafsir As-Sa'di ya, dikatakan, dan tafsir yang lainnya, bahwasanya Nabi Yakub itu masih pengen melihat ada nggak sih perubahan dari anak-anakku itu. Ada nggak perubahan dari anak-anakku? Mau dilihat dulu nih. Jangan-jangan tobatnya cuma tobat sambel. Masih ada keinginan seorang ayah ingin memantau dulu anaknya bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yakub dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, Nabi Yakub akan memilih waktu yang tepat untuk memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa anaknya, karena dosa anaknya dipandang oleh Nabi Yakub itu adalah dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah berusaha untuk membunuh membunuh Yusuf, kemudian menyakiti bapaknya, berkhianat, ya, kemudian membohongi, kemudian yang ketiga masih
berlaku buruk dengan Bunyamin dan lain sebagainya. Kayaknya tuh tumpukan dosa ke-10 anak itu sangat banyak. Makanya Nabi Yakub mengatakan, saufa astaghfiru lakum robbi. Aku akan memintakan ampunan atas dosa-dosamu. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan Nabi Yakub akan memintakan ampun pada waktu sahur. Ya. Pada waktu sahur. Kenapa waktu sahur, Pak? Karena waktu sahur itu adalah waktu yang paling mustajab. Nah, maka disinilah kenapa kok Nabi Yakub mengatakan qala saufa astaghfiru lakum robbi. Berbeda dengan kisahnya Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang bernama Azar, sa'astaghfiru laka robbi. Aku akan memohonkan ampun, karena pengen Nabi Ibrahim itu segera, kalau misalkan bapaknya itu mau mengikuti Nabi Ibrahim, langsung didoakan oleh Nabi Ibrahim, sa'astaghfiru laka, cepat. Seperti itu. Baik, bapak-bapak yang semoga dicintai oleh Allah, sebelum kita akhiri, kita akan satu lagi surat Yusuf ayat 99 sampai 100, dan ini adalah percakapan seorang ayah kepada anaknya, percakapan yang ke-10, dan ini percakapan yang terakhir antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Ayat ke-100. Kemudian dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasananya. Setelah mereka berkumpul semuanya, sudah ketemu bapaknya dan ibunya serta saudara-saudaranya, seluruh keluarga besarnya yang ada di Palestina itu diboyong semuanya ke Mesir, ya. Setelah mereka bertemu, dalam riwayat ada yang mengatakan sekitar 30 tahunan, ya, antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu nggak ketemu. Ada yang mengatakan 32, ada yang mengatakan 22 tahun nggak ketemu seorang Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf itu, sehingga menjadikan buta. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Setelah mereka bertemu dengan Yusuf, saudara-saudaranya semuanya bertemu dengan Yusuf, ya, kemudian Yusuf mempersilahkan kepada bapaknya dan ibunya untuk naik ke atas singgasana, ke tempat duduk yang mulia. Maka bapaknya, ibunya, dan ke-11 saudaranya bersujud, ya. Dan disinilah takwil mimpi dari Yusuf itu menjadi kenyataan. Disinilah akhir dari percakapan antara Nabi Yusuf dengan Yakub, atau Nabi Yakub dengan anaknya yang tadinya ya seolah-olah itu melalui kehidupan yang sangat sempit, kehidupan yang sangat susah, namun berakhir dengan happy ending. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu, tapi bisa jadi itu adalah sesuatu yang buruk bagimu. Tapi bisa jadi kamu itu membenci sesuatu, tapi bisa jadi di hadapan Allah atau di sisi Allah itu adalah sesuatu yang baik. Ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya seluruh takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu pasti baik. Setiap orang yang ada di masjid ini pasti memiliki air mata masing-masing, ya, pasti memiliki kesusahan, memiliki kesedihan. Takdirnya tuh berbeda-beda. Namun ketahuilah, ajaban li amril mu'min inna amrohu kulluhu khair.
Sungguh menakjubkan perbuatan seorang muslim itu. Ya, sesungguhnya setiap takdir, ya, kejadian yang menimpa seorang muslim itu pasti baik, tapi dengan syarat jika ditimpa musibah dia bersabar, dan jika ditimpa kegembiraan dia bersyukur. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana kita beradab kepada anak, bagaimana seorang anak beradab kepada orang tua, dan bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian pagi kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu 3 menit untuk menunggu sholat syuruk. Kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruknya maju ya Pak ya? Suruknya maju. Itu belum suruk kan ya Pak ya? Kalau di situ. Punya Bapak sudah? Oh baik. Kalau karena waktu suruknya sudah, tapi sholatnya ya Pak ya? Iya, waktu sholat suruknya biasanya dilebihkan 15 menit dari waktu suruk. Supaya tidak bebarengan antara matahari terbit, kemudian kita sholat. Seperti itu.